Gue tiduran doang di rumah tuh. Habis itu bokap heran ngeliatnya kan. Ini anak tentang lantung kerjanya nggak jelas, main ML nggak ngapa-ngapain kan. Risih bokap. Bokap risih. Akhirnya dia ngajak lah, "Bal jalan-jalan yuk sore." Gitu kata bokap kan, jalan-jalan sore. Gue jalan-jalan sore sama bokap kan. JJS, JJS. Langsung di iya JJS dimasukin ke kampus. Nah gue heran, ngapain JJS ke kampus kan. Nah, akhirnya Dikirain mau sama bokap ngajak kan, beli cilok ya. ini ngambat, gue pengennya sampai empe ke sore mah. Radio Daring, welcome back and back, ya kan? Balik lagi bareng gue, host fenomenal, ya kan? Gak ada lain lagi, gak ada kata bukan lagi, yaitu Adam, ya kan? Kali ini gue undang temen gue, ya kan? Bintang tamunya spesial, ya kan? Iqbal, Tabak, tabak spesial. Iqbal. Bal, Ya halo, jurusan lu apa sih, Bal? Kalau boleh tahu, Bal? teknik sipil dong. Lu udah tahu pan, goblok. Yang lain kan belum. Ya, teknik sipil gue. Jurusan Universitas apa, Bal? Apaan? Universitas apa? Universitas Krishna Dwi Payana di Universitas Bekasi. Kris Yadi. Krishna Dwi Payana. Oh, gue kira Krisnadi. Unkris disingkatnya. Unkris. Unkris. Bal, sebelumnya gue pengen tahu nih, Bal. Nah, Teknik sipil tuh pelajarannya susah-susah, gampang-gampangnya tuh di mana, Bal? Semester 1 lu belajar apa sih, Bal? Sampai semester berapa gitu yang susah? biasa semester 1 pelajaran biasa, agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, bahasa Indonesia, MTK, bahasa Inggris. Ya biasa kalau semester 1 itu. Teknik sipil tuh memacunya kemana sih, Bal, dia? Teknik sipil, maju apa pacuan kuda? Pacul ke sawah. Pemacu ini dia apa namanya? Ntar nih kan orang-orang kalau kayak arsitek lulusannya jadi arsitek, bedul, ya kan? Nah, lu nih apa nih? Kalau udah lulus dari teknik sipil, Ya rata-rata tuh sipil jebolannya jadi TNI, jadi pegawai, ada yang jadi polisi, jadi kurir ada, BNN ada. Tapi kan yang lebih spesifiknya lagi dari teknik sipil itu nanti jadi kontraktor. Kalau enggak jadi manajemen konsultan. Gitu. oh, manajemen konsultan, lu banyak ya, Bal? Banyak. Tergantung nasib orangnya. Dia pelajaran spesialnya apa sih, Bal? Pelajaran spesial. Ya rata-rata kayak anak teknik biasa. Kayak Mekanika gimana? teknik. Hah? Kayak gitu. Terus juga kita di sini ada struktur. Ngebahas struktur. Struktur apa ya? Kalau di sipil itu struktur banyak. Kalau PNS dia juga bisa ya? Apaan? PNS. Bisa PNS mah. Bal, Oh. dari sekian banyaknya kampus-kampus, Bal, lu kenapa pilih Unkris? Karena dekat. Jadi gini, dalam ceritanya gini. Gue Gimana? kuliah ceritanya gini. Gue demen deh. Gimana? Kan gue habis lulus gue kerja beberapa bulan bareng sama teman gue tuh, kerja beberapa bulan. Habis itu gue nganggur, diem tiduran doang di rumah. Bokap risih, akhirnya dia ngajak lah, "Bah jalan-jalan yuk sore." Gitu kata bokap kan, jalan-jalan sore. Gue jalan-jalan sore sama bokap kan. JJS. Langsung di iya JJS dimasukin ke kampus. Nah gue heran, ngapain JJS ke kampus kan. Nah, akhirnya Dikirain mau sama bokap ngajak kan, beli cilok ya? ini ngambat, gue pengennya sampai empe ke sore mah. Iya. Terus. Malah disuguhin brosur gue, Wih, brosur.
lu mau masuk mana, tanya gitu, lu mau masuk mana. Lah buset, lu kagak tahu apa-apaan kan. Lah kagak tahu gua kuliah apaan jurusannya. Ya kan, gua bilang aja teknik, ya bilang gitu, teknik aja, apapun itu kan, banyak tuh teknik tuh. Habis itu gue nyortir lagi tuh sama bokap, jalan-jalan lagi sampai dapat brosur dari Unkris. Gue jalan lagi ke Borobudur, itu di Kalimalang. Gue ke Borobudur, Kalimalang, nyortir lagi tuh. Nah, habis dari situ gue ke Salemba, itu YAI, Yayasan Administrasi Indonesia. Gue situ kan nyortir lagi. Akhirnya besokannya itu gue udah megang 3 brosur. Nah, 3 brosur tuh gue lihat kan. Ya, gue pilihnya, kenapa gue milih Unkris? Yang pertama murah, paling murah. Gue milih Unkris tuh paling murah, dari 3 itu paling murah. Paling milih Unkris. Terus juga suasananya enak, rindang banget di Unkris. Suasananya rindang, pohonnya banyak, bocahnya asik-asik, buat nongkrong spotnya banyak tuh di Unkris. Ya, gue ngeliatin juga pertama masuk, bocah pada ngerokok boleh, genjreng-genjreng boleh, kan asik banget pokoknya. Nah, situ baru gue bilang sama bokap, ya masuk Unkris aja. Nah, di situ baru nyaring lagi tuh jurusannya apa. Di teknik Unkris kan ada 8 jurusan di teknik sendiri tuh. Gue milih-milih apa, ya gue tadinya pengen masuknya informatika tuh. Gue demen inian, main-main komputer, ngoprek-ngoprek segala macem kayak gitu kan, pengen masuk informatika. Tapi gue kata, ribet nanti ke depannya, gue mau yang simpel-simpel aja. Nah, akhirnya gue pilih sipil. Gue milih di teknik sipil gara-gara kakak gue jebolan sipil dulu. Kakak gue S1 sipil. Pikiran gue tuh kalau gue masuk sipil nanti dibantu sama kakak gue kalau misalnya ada masalah apapun. Gitu. Kalau gue kuliah tuh kenapa masuk sipil kayak gitu. Jadi lu milihnya gara-gara dekat rumah sama sekalian murah. Iya, gara-gara dekat. Milih kampus tuh gara-gara dekat, enak, rindang, bocahnya asik-asik, kayak gitulah pokoknya. Oke, Bal, lanjut nih. Apalagi? Dari jangan, katanya jangan disebutin nama, Bal, katanya. Ada yang mau nanya, tapi katanya dari hamba Allah. Ya. Jam tidur anak sipil tuh gimana, Bal? Jam tidur ya, Bal? Kalau bilang sih biasa. Kalau anak sipil tidurnya tidur biasa, manusia pada umumnya. Jam 8 udah ngantuk, jam 9 udah tidur, kalau nggak jam 10 udah tidur, kayak gitu biasanya. Tapi beda lagi kalau lagi praktikum tuh. Wah, berantem kalau lagi praktikum gue. Berantem. Gue pernah deadline tuh, praktikum gue pernah deadline. Sama seminggu disuruh ngerjain 4 modul. 4 modul itu 120 halaman, tulis tangan. 4 hari gue nggak tidur itu. Buset, bukan antimo dong. Iya, 4 modul tuh, 120 halaman, 4 hari gue nggak tidur. Gak ada ngebocah-bocah pada kan. Tapi seru juga sih, gue bilang seru juga. Solidnya dapet ya, Bal? Dapet parah. Jadi di situ kita ngapain tuh enak banget. Asal jangan ini ya, mondar-mandir kamar mandi kan repot ya. Aduh, gimana dah kalau begitu dah. Bal, kedua, pilih kuliah atau organisasi, Bal? Kuliah organisasi sama sih sebenarnya. Kalau kuliah sama organisasi kan, kalau kuliah itu akademik. Kalau organisasi ya organisasi. Kalau gue pilih sih itu jalan bareng sebenarnya. Kalau kuliah sama organisasi jalan bareng. Jadi lu pilih dua-duanya? Apa? Jadi lu pilih dua-duanya? Pilih dua-duanya. Jadi kagak ada kagak ada yang pilih-pilih kasih nih. Nggak mengistimewakan keduanya, tapi dua-duanya harus dijalani. Hebat lu, Bal. Gua demen deh. Bal, dari Ed Krisnawati, karakteristik teman di kampus lo kayak gimana, Bal? Karakteristik teman di kampus lo ya? Iya, kayak bermacam sih. Kalau karakteristik bermacam-macam tuh ya. Di kampus gue kayak apa ya, kalau ada gue nemunya tuh teman-teman yang beda-beda suku juga, beda-beda suku, beda-beda wilayah tuh banyak.
teman gue dari Riau ada, dari Papua ada, dari Kalimantan ada, dari Nusantara ada dah semua. Jadi campur aduk tuh. Karakteristiknya yang enak tuh sebenarnya gimana ya ngejelasinnya ya. Kalau dibilang solid, solid. Dan juga wataknya itu udah pada dewasa semua. Iya. Jadi Enak ya. berbaur enak tanpa mementingkan etnis suku budaya tuh, padahal kita semua bermacam-macam kan di situ. Tanpa mementingkan itu kita bisa duduk bareng, kita bisa bareng-bareng untuk kayak gitu, mempersampingkan etnis suku budaya. Di situ kita dipersatuin. Solidaritas sosialisasinya kencang ya, Bal. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan juga komunikasinya juga. Si Bedul kemarin gue tanya karakteristiknya tuh dia apa ya? Gue bukan karakteristik. Dia nyebutin sendiri kawan-kawannya toksik. Sebenarnya ada. Oh, ada. Orang kayak gitu ada. Orang-orang toksik ada. Mars. Mereka nggak tahu itu kan gimana cara ngejalanin kita aja. Penilaian kita sebenarnya untuk karakteristik orang itu penilaian kita sendiri. Kita nggak bisa nebak karakteristik orang secara langsung kan. Itu kan dari diri kita sendiri untuk menilainya ya kan. Iya bener lah. Gue demen nih, ya, rambut gondrong dewasa ya kan. Ini idaman para ini loh. Sipilers. Bar dari Ivana 62. Anjing kok kebanyakan cewek sih yang nanya, bingung gue. Ya tahu gue. Ada pelajaran MTK nggak bang di teknik sipil? Teknik sipil ya berkaitan, sipil sama MTK tuh berkaitan. Udah jadi temen ya, jadi sahabat gitu. Udah jadi karib. Udah kayak pupil sama bulu hidung. Nyatu kayak kembar siam ya berarti. Udah nggak bisa dipisahin itu. Jadi kan kita ngitung tuh harus ada MTK-nya juga. Rumus-rumus apa gimana bang? Perkalian? Rumus, rata-rata rumus. Kita makainya Pitagoras yang sin kostan itu. Aduh nggak ngerti dagoda, udah jangan dah. Biasanya rata-rata itu Pitagoras. Pitagoras sih, untung nggak pita ini ya, yang di perut. Daripada cupi-cupita gimana? Kegedean dong. Bang. Enggak gede itu. Gede cupi-cupita. Gede goblok. Ada yang gede lagi. Lu kalau ditampos sebelah kan ribet aja. Bal nih, lu bayangin nih cupi-cupita kalau lagi nyuci bal, ini tuh diginiin bal, tuh digituin kan, kayak selendang anjing. Dia pengap. Iya. Tai batu anjing udah jebas tete maunya. Lanjut bal. Iya. Nah dia juga nggak mau disebutin nih namanya nih, dari hamba Allah. Pelajaran formal teknik sipil yang paling susah apa katanya? Tadi mau disebutin ya? Apa? Pelajaran formal teknik sipil yang paling susah. Tadi mah udah ya disebutin ya? Bukan? Belum. Pelajaran inti berarti ya? Pelajaran inti dari teknik sipil yang dibenci sama semua mahasiswa teknik sipil ya berarti ya? Ya. Kira-kira kayak gitulah ya. Kalau pelajaran tuh sebenarnya yang paling susah sebenarnya nggak ada. Tapi dikeselin. Dosen yang nyusahin, bukan pelajaran ya. Dosen yang nyusahin. Ya, tapi kalau untuk perbandingan yang paling susah mekanika lah. Mekanika rekayasa itu paling susah. Mekanika teknik itu paling susah. Bener itu ya. Di mekanika teknik itu soalnya belajarnya banyak, kita soal keseimbangan, soal segala macam lah. Itu untuk perhitungan lah, rumus dan juga berat, beban, massa itu di situ pokoknya semuanya lah. Waduh, keras itu dah. Nggak ngerti dah tuh gua. Lanjut bal. Dari Saiful
Saipul RVN. Ya. Emang rata-rata teknik sipil nggak sampai apa sih nggak lima apa 4 tahun ya, nggak sampai 5 tahun katanya, rata-rata katanya nggak sampai 4 tahun, rata-rata lebih Hmm. dari 4 tahun lulusnya. Hmm. Emang iya bal? Itu sih balik ke diri masing-masing itu mah. Kalau soal akademik perkuliahan itu balik lagi ke masing-masing. Soalnya kita juga kalau dibilang untuk 3,5 tahun bisa, 3,5 tahun kita kuliah itu S1 bisa. Kalau untuk S1 ya 3,5 tahun bisa, 4 tahun itu bisa. Dan emang sebenarnya kalau dibilang 5 tahun sih wajar. Wajarnya Apalagi kenapa cowok. bal? Kenapa bal? Wajarnya bal? Kita lagi kuliah tuh ada titik boringnya. Dan Titik boring ya anjing. ada pasti titik boringnya, apalagi udah nginjak-nginjak semester 5, semester 6 tuh titik boringnya ada. Nih gue salah masuk jurusan apa gimana ini? Oh buset. Itu nggak di teknik sipil doang. Semuanya. Semuanya pasti gitu. Hampir ya. Namanya manusia kan ada titik boring begitu, antara kita mau ngelewatin, kita mau terus berusaha, atau kita mental. Itu kalau misalnya mental kita putus kuliah, kita nganggur ya kan. Kalau Benar. misalnya kita terus berusaha kan kita bisa masih mengejar, bisa 4 tahun lah untuk sarjana. Atau kalau emang disusahkan sama itu dari eksternal maupun internal masalah, itu bisa 5 tahun kayak gitu. Wah. Tapi emang kalau rata-rata itu 4,5 tahun lah. Kalau dibilang paling bagus untuk lulusan tuh 4,5 tahun atau 4 tahun. Bidi, 4,5 tahun tuh ya. Ya. Jadi rata-rata tuh emang dari mahasiswanya ya. Dari masing-masingnya bisa ngejalanin apa enggak gitu. Soalnya kan banyak tuh orang-orang yang mohon maaf nih, mahasiswa-mahasiswa yang putus di tengah jalan Yang udah gara-gara kendala ekonomi, kenal cewek ya. kenal cewek, emang kayak gitu, kenal cewek tuh bisa putus tengah jalan, pikirannya udah mau Cewek. ngentot gitu. Tete kan gak ada yang tahu. Kayak gitu emang biasanya. Besar dulu sudah. Lanjut bal. Apalagi tuh? Tadi itu udah nih, mana tadi lu bentar. Tadi dari siapa? Dari Ipul itu ya? Iya, Saipul RHN. Nah, terus dari ini hamba Allah, nggak mau disebutin namanya. Bawa lagi. Dia, bang, katanya apa sih? Apa sih kalau dia bahasa dia nih pelajaran terakhir, kalau 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 dia kan bahasanya ini dia nyebutnya pelajaran terakhir. Nah, kalau kita apa sih bahasa kuliahnya kalau pelajaran terakhir? Skripsi. Juga skripsi. Teknik skripsi. sipil. Apa tuh? Teknik sipil skripsinya tuh kayak gimana, Bang? Dia bilang. Waduh, gue juga belum, kalau mau jawab sih belum waktunya gue ngejawab kan, gue juga belum skripsi. Jangan skripsi. Untuk kerja nyata aja gue belum pernah. Anjing kerja. Soalnya tahapnya gini, di Unkris sendiri tahapnya kayak gini. Kita di semester 7 itu kita kerja nyata, kerja proyek. Kita kerja di ini apa namanya, implementasi lah bahasanya. Kita implementasi yang udah kita lakuin itu di proyek. Nah, habis itu baru ada namanya tugas akhir. Habis kita itu bisa dipotong nggak sih, Dam? bisa. Slow. Lanjut. Nah, kalau tadi kan habis kita kerja proyek tuh namanya KP. Kerja proyek itu selesai, itu ada namanya tugas akhir. Sebelum skripsi itu ada namanya tugas akhir. Dari tugas akhir itu kita udah benar-benar sibuk tuh ngurusin tugas akhir yang sudah ada di KP itu, datanya kita saring, kita masukin ke tugas akhir, judulnya kayak gitu segala macam, nanti disidangin sama beberapa dosen, disidangin. Ya udah selesai, kelar kayak gitu, barulah menginjak namanya skripsi. Waduh. Kalau dialamin tuh
pemikiran gue nih ya, kalau misalnya dialamin skripsi itu nggak terlalu ribet kalau buat di teknik sipil sendiri. Iya. Soalnya karena ada KP itu, jadi kita udah bisa apa namanya menerka-nerka lah bahasanya, udah bisa menerka-nerka nih apa yang nanti gue skripsi ini udah menerka-nerka pas lagi di KP itu. Ini kafe ini apaan, Bal? Kafenya. Kerja proyek, KP itu kerja proyek. Oh, singkatannya kafe, kerja proyek gitu. Iya. Iya kali kerja proyek namanya. Sendiri kagak tahu lah anjing. Iya itu kalau di gua itu namanya. Kalau di tempat-tempat lain namanya KKN, kuliah kerja nyata. Woi, kerja nyata kayak ini ya? Kayak apa? Kayak kampanye. Apa? Kayak kampanye kerja nyata. Kampanye. Iya, biasa. Daripada yang kagak nyata kan gimana? Iya. Udah kampanye ternyata nggak nyata. Iya. Kayak janjinya. Tapi gue sakit nih, Bal, aduh. Bal. Tapi gue sakit nih. Sakit apa? Kejepit, Bal. Ya. Sakit, Bal. Loh. Oke, Bal. Dari setiap pertanyaan udah dijawab semua ya kan? Ya. Pesan-pesan lu nih, Bal, yang buat adik-adik SMA yang pengen adik-adik SMK, adik-adik MUI apa sih yang madrasah MUI apa sih? Apa? Man. Ya. Madrasah Alawiyah. MUI mah ini ya makanan halal ya. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Gimana, Bal? Apa pesan-kesannya? Iya, pesan-pesannya nih buat dia yang pengen masuk teknik sipil harus kuat apa gitu. Buat dompet. Pesan ke teman-teman yang pengen masuk gitu. Iya, kata-kata mutiara lu dah. Kata-kata mutiara. Iya. Beda nih pesan sama kata-kata mutiara nih. Udah mutiara dulu. Coba. Kata-kata mutiara. Aduh, gue belum mikirin lagi kata-kata mutiara. Udah pesan-pesan aja. Nah, pesan buat teman-teman yang mau masuk ke teknik sipil tuh siapin mental dari awal isi brosur pendaftaran. Siapin mental dari situ. Jangan kecek. Dibawa ke kampus ya. Aduh, kirain mau diajak jajan bakso Malang. Dikasih brosur aja. Malah diculik, disuruh kuliah gua. Itu pesannya itu, siapin mental dari awal, matengin dan juga jangan takut lah untuk kita masuk ke teknik sipil tuh, jangan takut bakal ribet, bakal susah. Itu enggak. Apapun yang kita jalanin, apapun yang udah kita tekatin, itu kita akan menuai sesuatu dari situ, pasti yang bagusnya. Yang penting mah istiqomah, jangan nyerah. Yang penting kayak gitulah untuk teman-teman loh yang pengen masuk teknik sipil. Emang butuh perjuangan banget ya, Bal ya. Butuh perjuangan. Kalau itu kan gue ngasih taunya perjuangan di awal nih, jangan kayak gue kan diculik. Gue baru berjuang di tengah-tengah kan. Gue nggak nyiapin mental buat masuk gara-gara diculik ya kan. Beda culik karena jelek banget dah. Oke, Bal, thank you banget nih waktu lu ya kan, thank you banget waktu lu ya udah buat nyempetin, udah ngasih spoiler ya kan. Terima kasih juga buat Radio FM yang udah undang gua. Bener kan namanya Radio FM? Radio Daring, Bal. Radio Daring FM. Radio Daring FM ya, terima kasih buat Radio Daring FM yang udah undang gua buat jadi narasumber. Dan merasa dan terhormat banget gua. Iyalah, kan biar anak-anak tuh tahu, Bal, teknik sipil tuh kayak gimana, kayak kan. Gondrong, iya kan, bisa dewasa, ya kan. Thank you banget, Bal, waktunya ya kan. Salam buat sama-sama dah.
salam buat teman-teman lu tuh yang lagi ngumpul dari radio dari FM, oke? Jangan lupa nonton nih temannya nih tayang di YouTube ya kan. Nanti gue suruh subscribe semua teman-teman gue. Cakep. Oke, thank you banget brother ya kan, Brats. Sampai jumpa kembali di Radio Daring FM ikan, cuy. Oke, jangan lupa lu subscribe, lu like ikan. Lu share ke grup keluarga ya kan, jangan grup kelas aja. Keluarga lu mesti tahu nih. Yang paling edukasi Takso ya kan, Takso yang ngundang semua narasumber dari kampus ya kan. Biar lu pada paham nih, biar sampai nggak salah jurusan ya kan, pengen masuk kasihan orang tua. Oke Bal, thank you Bal. Sampai jumpa ya kan Bal. Sama-sama kan. Peace.